Persib Persebaya di final Piala Presiden 2026 kita bahas gimana nih skemanya nih Sen? Ini Persebaya sudah memastikan lolos ya ke semifinal. Artinya Persebaya akan bertemu dengan runner up grup A. Jadi sebelum ke final yang lebih menarik itu adalah semifinal yang akan dilakoni oleh Persebaya itu sendiri, karena runner up grup A sepertinya akan dimiliki oleh Arema FC ya, walaupun memang belum fix karena masih ada satu pertandingan lagi. Sepertinya Arema berpeluang lolos menjadi runner up dari grup A, karena laga besok penentuannya adalah Arema akan bertemu dengan DPM MFC, kemudian juga Persib Bandung akan bertemu dengan Tampines Rovers. Dan sepertinya kalau misalkan Persib bisa mengalahkan Tampines Rovers, sudah otomatis Arema yang akan lolos. Kalau Aremanya hanya nahan imbang DPMM saja, mereka akan lolos menjadi runner up grup. Jadi juara grup A dan juga grup B itu sudah ditentukan. Yang masih menyisakan pot itu hanya runner up di grup A maupun grup B kan. Nah, di grup A sepertinya peluang dimiliki oleh Arema, di grup B dimiliki oleh Port FC, dan juga ada sedikit peluang dari Persija Jakarta ya. Nah, menariknya kalau misalkan Arema ternyata lolos, Arema ini akan bertemu dengan Persebaya, dan ini juga merupakan derby ya. Kalau misalkan ternyata semifinalnya Persebaya bertemu Arema dan satunya Persija bertemu Persib, dua-duanya akan menjadi derby yang paling sengit di Indonesia, ada di semifinal Piala Presiden. Dari sini kita bisa melihat kekuatan dari klub-klub yang memang difavoritkan juara di liga musim depan sudah bertemu dulu di pramusim kan. Ini benar-benar sangat bukan mengejutkan, tapi benar-benar akan membuat Piala Presiden ini semakin dinikmati untuk ditonton gitu kan. Betul, ini ibaratnya catatan di atas kertasnya ya Sen, ya. Meskipun pertandingan penentuan belum terjadi, tetapi secara hitungan matematisnya ya Arema akan menjadi runner up dan juga Sport FC, meskipun ya Persija masih memiliki chance, tapi chance-nya ini berdasarkan keajaiban gitu kan, agak susah banget. Jadi chance-nya Persija itu hanya bisa berharap kepada Persebaya, yang dimana kita tidak tahu Persebaya mau main serius atau tidak. Betul. Karena mereka sudah dipastikan lolos kan. Betul. Sudah dipastikan lolos, kemudian juga dari Persebaya ini ya mereka, jadi ada hal unik. Kalau misalkan ternyata Port FC yang menang lawan Persebaya, Persebaya jadi runner up. Iya. Dan langsung bertemu dengan Persib Bandung di semifinal kan. Tapi menurut Bernardo Tavares setelah laga kemarin melawan PSMS Medan dia diwawancarai, apakah memang Persebaya akan tampil penuh melawan Port FC, mengingat kalian sudah pasti lolos, dan jika kalian menang kalian akan menjadi juara grup, tapi kalau kalian menjadi runner up kalian akan bertemu Persib Bandung. Jawaban dari Bernardo Tavares itu, saya tidak mau pengen langsung bertemu dengan Persib. Karena Persib itu sangat kuat, pembelian asingnya sukses semua, dan mereka juara liga. Kalaupun harus bertemu Persib itu harus di final, ucap Bernardo Tavares. Jadi Bernardo Tavares pasti akan tampil dominan ataupun tidak main-main di laga melawan Port FC, walaupun sudah dipastikan lolos. Tapi beda kasusnya dengan Persib. Kalau Persebaya kalau kalah dari Port, yang mereka jadi runner up tapi lolos juga, Port yang jadi juara grup gitu. Nah, artinya Bernardo Tavares ini masih mengincar kemenangan melawan Port FC kan gitu. Setidaknya mereka imbang saja, mereka tetap akan jadi juara grup, karena Bernardo Tavares mengatakan kalau kita harus bertemu Persib, bertemunya harus di final katanya. Mereka tidak mau bertemu di semifinal. Jadi dalam kondisi ini juga sedikit menguntungkan dari sisi Persija ya. Yang pertama, dari semangat juang Persebaya meskipun sudah dipastikan lolos grup, juga mereka yang masih menghindari berhadapan dengan Persib, menghindari runner up lah. Betul, menghindari runner up. Nah, di sisi yang lain, ketika misalkan Persebaya bisa menang atas Sport, meskipun misal skornya 1-0 gitu ya, tetapi di sisi yang lain Persijanya nih bisa menang besar melawan PSMS dengan defisit gol yang banyak, otomatis ya head to head selisih gol ya ada chance untuk lolos sebagai runner up gitu kan ibaratnya kan. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata Persebaya hanya berbagi poinnya, sudah dipastikan Persija tidak akan lolos kan gitu. Kuncinya adalah kekalahan dari Port FC dan kemenangan dari Persija. Kalau misalkan lawan PSMS Medan ya tentu di atas kertas lah untuk Persija, tapi PR dari mereka adalah bagaimana selisih golnya harus lebih banyak dari Port FC, karena kalau mereka menang saja poinnya akan sama 4 gol. Yang akan diperhitungkan bukan head to head tapi selisih gol ya, mengingat untuk selisih gol sendiri Port FC per hari ini itu sudah +2 dan Persija itu -1 kan, karena baru ya kekalahan 1-0 melawan Surabaya itu jadi minus juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata bukan Persija saja yang lolos, tapi ternyata Port yang jadi runner up, ya tetap akan menarik semifinal, karena
ya Persebaya akan bertemu Arema, kemudian Port FC akan bertemu dengan Persib, di mana Port FC adalah tim yang mengalahkan Persib di Piala Presiden edisi terakhir ya dengan skor 2-0, dan pada saat itu Port FC melaju ke final dan menjadi juara. Betul, ini ya ibaratnya di semifinal ini siapapun yang lolos otomatis sudah big match semua ya saya ibaratnya kan. Dan yang paling menarik mungkin jika nanti Persebaya bisa bertemu dengan Arema ya, apalagi setelah kemarin ada insiden dari bonek sendiri sehingga mungkin ya kewaspadaan dari panitia pelaksana juga pasti ditingkatkan lagi supaya jangan sampai terjadi ribut karena hasil dari kondusifnya pertandingan di lapangan itu kan menjadi peninjauan untuk ketentuan di BRI Super League nantinya musim depan gitu ya. Apalagi mainnya di Surabaya di Gelora Bung Tomo gitu kan. Semoga saja tidak ada keributan lah. Kalau lebih bijaknya sih sudah jangan diantisipasi, lebih baik Aremania nggak usah away ya, Iya. nggak usah away ke Surabaya gitu. Takutnya hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Ini kalau misalkan ternyata Arema yang lolos gitu kan, soalnya Tampines Rovers dan juga DPMM ini sama-sama masih memiliki peluang gitu karena Arema 3 poin, Tampines dan juga DPMM 1 poin. Sementara DPMM kalau mau lolos ya harus ngalahin Arema, poin mereka akan 4. Nah, Tampines Roversnya bisa mengalahkan Persib, Persib udah otomatis lolos, mereka juga sama 4. Jadi pertarungan di grup A itu lebih menarik karena Iya. kalau Persib sudah pasti lolos, selebihnya masih memiliki peluang untuk menjadi runner up gitu kan. Kalau untuk grup B kan PSMS Medan sudah tidak memiliki Betul. peluang sama sekali gitu kan. Ini menarik banget, tapi yang lebih menarik adalah ketika nantinya Persib akan bertemu dengan Persebaya, karena di edisi kali ini tuan rumah Piala Presiden ada 2, yaitu Surabaya dan juga Bandung. Iya. Kalau ternyata misalkan finalnya mereka berdua ya sama tuan rumah masuk ke final juga gitu kan. Dan mungkin untuk venue bisa dirubah kali ya. Ya Kita belum tahu supaya kabarnya di Sijalak Harupat ya, tetap di Sijalak Harupat atau Pakansari lah. Kalau Pakansari kan nggak mungkin ya, karena memang bentrok dengan AFF juga. Sepertinya akan di Sijalak Harupat kalau nggak salah finalnya. Jadi yang paling menarik itu jika nanti di finalnya ya Persib dan juga Persebaya ya, karena banyak juga yang berspekulasi demikian gitu kan. Tetapi yang mungkin akan ada kejutan dari Arema itu sendiri kita juga nggak tahu ya karena ketika menghadapi rival ya apalagi ini derby ya pasti semangat mereka Oh itu di kan GBK, di GBK. di GBK-nya Final berarti itu emang di GBK kayaknya. Soalnya laga Persija versus PSMS, Sport lawan Persebaya juga di GBK. Sepertinya akan di GBK. Kalau Persib dan juga Persebaya yang ke final ya benar-benar netral di GBK. yang bagus ya berarti. Tetapi ya Walaupun pasti ada penyusup ya. bisa jadi, tetapi kan nanti laga Persib juga bisa jadi nanti bersama kalaupun nanti akan bertemu dengan Port FC juga. Iya di atas kertas dua-duanya bisa dibilang masih 50-50 juga ya kayaknya. Karena Ibaratnya dari head to head Persib yang kalah ya. Dari head to head mereka yang ngulangin Persib di Piala Presiden musim kemarin ya Port FC gitu. Tapi kan kondisinya sekarang berbeda dari musim kemarin kan, dimana ini pembelian Persib sudah bisa dimaksimalkan lagi. Kemudian juga kita tidak tahu di semifinal Perata akan langsung bermain atau tidak. Yang jelas lawan Tampines akan disimpan, kemungkinan besar akan main di semifinal ataupun final kan. betul, ini masih memiliki senjata rahasianya ya dari Betul, walaupun kabarnya tidak akan dimainkan sama sekali lah di Piala Presiden gitu. Mainnya nanti di playoff melawan Manila Tiger gitu kan. Tapi setidaknya nggak ada Peralta juga, kita tahu permainan Persib di 2 pertandingan terakhir bagus banget gitu. Betul, apalagi ya meskipun dengan pemain lapisnya, tetapi Persib itu masih ditakuti oleh lawan-lawan berikutnya Persebaya yang sudah all in dengan skuad utamanya sebenarnya. Betul, apalagi kan Bernardo Tavares jelas mereka tidak mau bertemu di semifinal, maunya bertemu di final karena Bernardo Tavares sadar kalau misalkan ya saat mereka apalagi Persebaya yang sudah tahu kekuatan Persib bagaimana ya, mereka yang menang Bang Persib di musim kemarin juga di putaran kedua, walaupun memang ada beberapa kontroversi juga, ada beberapa gol Persib yang dianulir, tapi Bernardo Tavares ini dalam komentarnya dia sangat meyakini jika kekuatan Persib ini akan sangat mengerikan di musim kemarin karena di Piala Presiden dengan pemain muda dan juga penandatanganan baru sudah sengeri itu katanya kan, dan juga kan ya tidak ada alasan untuk meremehkan Persib menurut Bernardo Tavares. Mereka juara 3 kali berturut-turut gitu kan. Persib ya menjadi favorit juara bagi Bernardo Tavares di Piala Presiden edisi kali ini selain Persebaya kan. Makanya dia feeling harusnya bertemu di final karena Bernardo Tavares merasa Persebaya dan juga Persib yang terkuat di Piala Presiden kali ini gitu kan. Betul, secara kondisi mereka ya. Iya, ibaratnya kan. karena kan Bernardo Tavares itu sudah bertemu dengan Persija juga gitu kan. Mereka akan bertemu dengan Port gitu. Mereka lebih mengetahui kekuatan-kekuatan yang lainnya di grup B gitu kan. Kalau misalkan untuk grup A ya mereka hanya harus berhati-hati dengan Arema saja karena kemungkinan yang lolos semifinal dari grup A kan runner up-nya Arema gitu kan.
Betul. Ini hebatnya Persib Bandung ya, meskipun ada perubahan pelatih di mana Boyan Hodak itu diganti sama mantan asistennya juga, tetapi mereka tetap menjadi skuad yang solid biasanya. Ini mungkin kejadiannya ini ya, ada cocokologi hal yang sama antara Eliano Reden dan juga ini kakaknya gitu kan. Siapa kakaknya? Dan Jadi trainer gitu kan. Jadi Manchester City juga kan akan terjadi pergantian pelatih gitu kan yang sekarang akan dilatih oleh Enzo Maresca, dan di Persib juga sama kan, eranya Boyan Hodak juga udah berakhir, tetapi kedua tim ini tetap tampil solid dan tetap dianggap memiliki kekuatan yang menjanjikan untuk musim depan karena memang secara skuad ya legitimasi mereka udah jadi biasanya, secara iya, sistem mereka udah terbukti gitu iya. kan. Karena cuma digantikan ya, bukan ditinggalkan. Betul betul. Pep Guardiola jadi technical advisor di Manchester Betul. City, Boyan Hodak jadi technical advisor juga. Jadi jabatan Pep Guardiola sama Boyan Hodak itu sama. Jadi dirtek. Betul. Kalau Pep Guardiola dirteknya City, kalau Boyan Hodak dirteknya Persib Bandung. Dan kenapa Persib Bandung kekuatannya masih sama? Karena Coach Igor selalu berdiskusi dengan dirteknya. Iya. Dirteknya Boyan Hodak. Kemudian di 3 tahun terakhir dia yang mengawal Persib dan sering banget mengawal Persib ketika Boyan Hodak dapat akumulasi kartu yang mimpin Coach Igor. Dan uniknya ketika dipimpin Coach Igor tidak pernah kalah kan, menang kalau nggak imbang gitu kan. Ya, artinya apalagi setelah staff-staff bagus seperti Coach Miro dan yang lain-lainnya gantinya orang Kroasia lagi kan, Iya. tetap orang-orangnya sendiri, bahkan bukan hanya orang Kroasia, partner untuk negosiasi kontrak saja, gue lupa nama jabatannya, itu kan partnernya Boyan Hodak dari zaman Boyan Hodak ngelatih JDT gitu kan. Stanley kan sekarang gabung dengan Persib untuk sebagai agentnya Persib untuk kontrak pemain dan juga yang lain-lain. Dan jadi ya tidak kata ya hanya mengganti saja, tidak ditinggalkan. Boyan Hodak masih tetap di Persib karena dari yang gue lihat di bursa transfer ini sepertinya semua keputusan pembelian pemain itu benar-benar dari rekomendasi Boyan Hodak semua gitu. Ibaratnya ganti pelatih tetapi dengan identitas sama gitu kan, tidak ada perubahan, sehingga ini menariknya itu kita juga kan pernah ngebahas sebelum Piala Presiden ini bergulir ya, tetapi ternyata ya Piala Presiden ini semua tim tampil ngotot ya, semua tim memang benar-benar lakukan yang terbaik oleh mereka gitu kan, tidak dijadikan sebagai ajang laga musim gitu Enggak, kan. semua Persija. Iya, Kita emang yang ngomong kan, Iya, nggak penting Yang gitu kan. Walaupun memang dalam statementnya dia ngomong bukan nggak penting ya, ini mempengaruhi jadwal Persija yang mau tes ke Thailand gitu kan. Iya. Cuma kan dari situ kan ini kok belum tanding udah keberatan duluan gitu Ya kalau menurut gue pribadi sih Sintayong itu lebih, jadi ini mungkin identitas dari Persija sendiri ya, ketika mereka berdasarkan hitungan mereka ini agak susah ya, mereka prepare-nya itu menyiapkan alasan gitu kan ya, karena ketika alasan mengatakan bahwa ini tidak penting mengganggu TC ke Thailand ya, ketika hal ini terjadi sesuai prediksi mereka, mereka gagal lolos grup atau nanti gagal di semifinal ya, mereka udah siap dengan cara ngeles mereka gitu. Iya, beda soalnya. Jadi yang gagal tes ke Thailand itu Persib terlebih dahulu, karena yang tes ke Thailand itu Persib terlebih dahulu kan. Sudah 3 tahun berturut-turut dan Persija mau ngikutin cara Persib. Nah sebelumnya itu yang memutuskan tidak jadi tes ke Thailand itu Persib terlebih dahulu. Nah bedanya respon dari Igor Tolik, kita sepertinya akan batal tes ke Thailand karena kita harus fokus Piala Presiden. Iya. Bedanya Sintayong, Piala Presiden ini mengganggu TC kita. Bedanya, yang satunya fokus untuk menghargai kompetisi pramusim ini, yang satunya menganggap kompetisi ini mengganggu kan. Betul. Itulah bedanya gitu. Bedanya dari Persib dan juga Persija, karena bukan hanya Persija yang TC ke Thailand, karena kalian ngikutin cara Persib TC ke Thailand. Persib sudah melakukan itu di 3 tahun terakhir. Gitu kan, kalian mau ngikutin di tahun sekarang. Jadi sepertinya Persija itu kaget. Menurut gua ini juga kekeliruan dari komunikasi manajemen dengan Sintayong. Kenapa? Karena banyak sekali kekeliruannya. Pertama kontrak Peralta, kedua masalah TC juga. Iya. TC ke Thailand juga. Dalam kontraknya pasti dinegosiasi. Coach ketika coach datang ke Persija, TC kita langsung ke Thailand. Sintayong tidak dikasih briefing bahwa ada turnamen pramusim yaitu Piala Presiden. Di statementnya dia kan sepertinya kaget kok TC kita terganggu. Nah Sintayong kan pas tanda tangan kontrak, oke, jadwal kita akan TC ke Thailand. Oh ternyata nggak jadi, harus Piala Presiden. Nah artinya Sintayong ini tidak mengetahui jika Persija itu akan ikut di Piala Presiden kan, karena ketika dia belum tanda tangan kontrak dengan Persija masih negosiasi, di pikiran dia ketika sudah adil dengan Persija, bangun skema transfer kemudian langsung berangkat TC ke Thailand. Jadi sepertinya memang ini
kekeliruan dari manajemen juga gitu, karena Persib juga tidak tahu Piala Presiden ini akan mempengaruhi. Kalau Persib kan gagal TC ke Thailand bukan karena Piala Presiden sebenarnya, karena Piala Presiden juga, kemudian jadwal playoff di Manila, melawan Manila Tiger juga, beratnya itu kan di situ. Kalau kita bisa maksa TC ke Thailand bisa, cuma capek karena di sana tidak puas, hanya bisa 1 minggu kemudian pulang lagi gitu kan. Kalau untuk Persija hanya diberatkan dengan Piala Presiden saja gitu. Jadi ini ibaratnya apa ya? Yang pertama perbedaannya karena Persib udah lebih siap biasanya secara kematangan skuad gitu kan. Jadi kalau menurut gue dari poin yang lu sampaikan tadi berarti kita harus lebih simpati ke Coach Sintayong ya karena memang ya bukan jadi alasan ketika Coach Sintayong mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena pertama ini masa transisi, bukan hanya era pelatih baru di tangan STY, tetapi pemain-pemain yang didatangkan juga secara chemistry ya orang baru kenal, orang baru latihan beberapa minggu gitu kan. Yang seharusnya kalau memang untuk mematangkan chemistry pemain ya prioritas untuk POV STY ya TC ke Thailand ini gitu kan ya, untuk meracik segala sesuatunya gitu kan. Beda banget lah, beda gini. Jadi STY kan bahasanya beda ya. Kemudian dia itu harus lewat JJ kemudian ke pemain. Jangankan ke pemain baru gitu kan. Dari skuad yang musim lalu juga komunikasinya sedikit susah. Bedanya dengan Persib langsung ngangkat Jupe jadi asisten pelatih untuk ngebriefing pemain muda, pemain yang ada dari musim kemarin. Kemudian pemain-pemain yang ada dari musim kemarin, kita tahu ketua dari skuad Persib itu Adam Alis. Siapapun yang baru datang ke Persib Bandung itu langsung diajak konten bareng Adam Alis. Seperti bahasa, jadi bahasa Sekulis itu gini terus, selebrasinya gini terus. Ditanya itu apa? Ini itu salah satu simbol yang mewakili negaranya, Montenegro. Oh, secara simbolik ya? Iya. Ya kan ini kan Viking. Dijelasin sama Adam Alis. Simbol dari Viking itu seperti ini. Dia baru tahu. Jadi kemudian Luka Menalo juga. Jadi chemistry-nya ada yang mengakomodir pemain juga gitu. Persib itu punya sosok Adam Alis di situ gitu. Kalau untuk Persija kan belum ada. Oh, ibaratnya ini juga kehadiran Adam Alis ini memangkas durasi waktu adaptasi pemain baru yang baru join ke Persib Bandung ya. Karena memang langsung ngeblend gitu kan. Ibaratnya langsung ditatar sama pemain di lapangan. Ada contoh Andrew Chung baru datang musim kemarin. Andrew Chung kan gaya rambutnya kan keren kayak aktor. Dia itu sulit beradaptasi karena tidak memiliki teman Prancis lainnya gitu kan, teman Eropanya barbahannya gitu kan. Nah dia itu pendiam, langsung Adam Alis buka HP, hey Jung Wick, ini mirip John Wick, dipanggilnya Jung Wick. Nah dari situ Andrew Jung itu gue tahu ketika datang ke Persib, Instagram terakhir upload 2022 atau 2021. Setelah kenal Adam Alis, dia upload Instagram rutin, punya akun TikTok, mau bikin video sahur juga. Nah dari situ baru cair dan baru gacor. Betul. Gacornya itu langsung. Andrew Jung kan setengah. Jadi musim pertama itu Barros yang jadi top skor sementara Persib. Di musim kedua Jung yang gacor. Itu karena peran vital dari Adam Alis. Jadi Adam Alis itu seperti Firman Utina di 2014, mengakomodir pemain. Kalau Firman Utina pada saat itu gampang banget ngeblend dengan pemain asing karena pemain asingnya Islam. Makan Konate, diajak Idul Adha, diajak nyate di rumah Waji Ungu gitu kan. Kecuali Vlado. Kalau Vladimir Pujovic kan memang orangnya friendly, kemudian bisa beradaptasi dengan yang lainnya juga gitu. Nah sekarang Persib punya Adam Alis, jadi tadi benar memangkas masa adaptasi dari para pemain-pemain ini gitu kan. Karena Luka Menalo saja yang pendiam, tidak kalau sama Adam Alis. Ini bisa membangkitkan jiwa ekstrovert dari pemain pendiam. Iya betul, dan bagusnya satu. Jadi kan Persib mendatangkan pemain Jepang, Gakuto Notsuda. Nah, official media partnernya Persib seperti Bobot, Bandung Football, Explore Persib itu bawa translator Jepang untuk mewawancarai Notsuda. Jadi wawancaranya langsung. Itu enggak dari translator dulu kemudian ke Notsuda enggak gitu. Jadi langsung ngomong gitu. Itu kan salah satu yang membuat betah juga gitu kan. Betul ya, berarti banyak sekali aspek yang dimiliki oleh Persib tanpa sadar ya. Ya pertama kalau kita ngomongin Dirte, kehadiran Pak Glenn, kehadiran Boyan Hodak di balik layar gitu kan, itu kan ya sesuatu yang biasa, itu pun belum dimiliki oleh klub lain gitu kan. Lalu ada sosok seperti Adam Alis yang mungkin untuk kita ya apalagi bukan untuk orang yang tidak melihat prospek dari Persib ya mungkin kehadiran Adam Alis ini tidak terasa gitu biasanya. Tetapi dari penjabaran lu tadi berarti ya sosok seperti Adam Alis ini penting dan semoga saja klub-klub lain memiliki sosok seperti Adam Alis ini ya. Malah gue berharap Adam Alis jadi the next-nya Bang Jupe ya. Ini pemain jangan sampai dijual. Harus pensiun di Persib dan kalau bisa jadi
jadi asisten seperti Bang Jupe gitu, sama seperti beli Made juga akhirnya jadi asisten. Sekarang proyeknya Dado, Deddy Kusnandar. Iya. Dado itu kan cuma main di Piala Presiden, tapi main di laga-laga penting ketika lawan Persija. Karena menurut gue Dado itu pemain yang senior dan juga bagus kualitasnya aslinya gitu kan. Tapi Dado ini sepertinya memang jarang dimainkan. Tapi gue tahu Dado ini seperti Jupe. Bang Jupe itu di musim kemarin gak dimainin sama sekali, Iya. tapi terdaftar jadi pelatih, jadi pemain. Pemain. Nah, kenapa tetap dipertahankan? Karena pada saat tersebut Jupe itu sok belajar jadi asisten pelatih dan terbukti sekarang didaftarin jadi asisten pelatih karena lisensinya sudah ada juga kan. Dan sekarang proyeknya Dado. Nah, berhubung Adam Alis masih bisa main dan usia prime-nya, menurut gua Persib ini harus mempertahankan Adam Alis sampai kapanpun. Betul, sebagai sosok ya bisa dibilang leader ya, leader secara psikologis gitu kan. Iya, ibaratnya yang bisa pegang ruang kan, kaptennya Mark Klok Iya. gitu kan. Tapi yang bisa mencairkan suasana itu Adam Alis. Jadi Mark Klok sebagai kapten, Adam Alis bagus nyetak gol lawan Persija, kasih bonus. Iya. Mark Klok kan lebih ke hubungan pemain asing kan. Iya. Kalau untuk Mark Klok karena bahasa dan juga yang lain-lainnya kan. Makanya semua pemain asing itu respect kepada Mark Klok. Iya. Begitu juga dengan Kurzawa dan juga yang lain-lainnya kan. Dan sampai sekarang masih ngikutin Persib juga gitu. Ya ibaratnya penerjemah dari Persib itu pemain itu sendiri ya. Ya mungkin kalau Persija JJ-nya bisa main bola tuh. Dan buat Persija Siapa kalau? ada dua nama dulu ya di musim lalu. Satu Hansamu, kedua Rizky Ridho. Yang pertama Hansamunya udah ke Arema, Iya. kedua Rizky Ridhonya di masa adaptasi pemain dipanggil timnas. Oh betul. Bedanya karena Ridho kapten juga gitu kan. Ridho itu kan salah satu pemain yang bisa mencairkan suasana juga gitu. Ya seperti Adam Alis lah. Ridho kan orangnya kocak, Iya. sering kocak. bikin video-video. Iya, sama Bang J. Iya. Beckham juga manggil bocil ke Iya. Eliano sama kalau misalkan lagi tesnya di hotel dan juga yang lain. Cuma sayangnya di masa yang diperlukan Ridho lagi dipanggil timnas. Oh, betul ya Gitu. ibaratnya ya. Ya sebenarnya adanya ini siapa kiper di AFF itu kan Nadio juga kan sama kocak gitu kan ya. Apalagi ketika Nadio di Persija ya semoga saja bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Betul. Karena kalau menurut gue ya ibaratnya Persija ini kehilangan sosok leader ya, seseorang yang bisa Sosok dijadikan PP, sosok Ismen, Ismail udah nggak ada. Jadi abang-abangannya nggak ada. ada Andri Tani kan. Ada. Iya betul. DNA Persija banget kan Andri Tani, cuma kurangnya sorot kamera aja. Betul, tetapi mungkin karena secara leadership ya kurang ya, apalagi posisinya kiper dan udah nggak dimainkan lagi gitu. Tapi kan. harusnya kan bisa gitu. Perannya Andri Tani kan sama kayak Jupe, dia itu masih bisa dimainkan. Kemudian juga memang dipertahankan Persija karena memang untuk megang ruang ganti untuk kan kenapa pemain-pemain senior ini tetap stay dengan klub Iya. tersebut itu untuk menjembatani para pemain muda sebenarnya. Nih, kalau Persib pemain muda dimainkan pasti yang ngasih instruksi Bang Jupe, pasti semuanya Bang Jupe gitu kan. Walaupun memang ada Coach Igor juga ngatur-ngatur, tapi Bang Jupe yang ngelurusin. Nah, ternyata Bang Jupe ngomong, ketika saya ngasih instruksi ke pemain muda itu bukan instruksi. Itu cuma untuk menenangkan hati, main yang tenang, sesuai strategi, sok lepas. Cuma seperti itu. Ya, Gitu. kayak Thiago Alcantara bersama Jurgen Iya, Klopp ya. betul. Ketika Thiago itu Darwin Nunes awal-awal Darwin Nunes struggle banget kan, dikasih instruksi taktis sama Jurgen Klopp nggak masuk gitu kan. Tapi ketika Thiago Alcantara yang ngasih wejangan, dia langsung pede gitu kan. Itu tuh Klopp ngomongin instruksi 10 menit Iya. kepada Darwin Nunes, Thiago Alcantara cuma butuh 15 detik kan. Betul, dan langsung nyium Alcantara masuk ke gol Iya, ya karena kalau misalnya faktor itu Persib itu kan bagusnya Persib ketika ada pemain yang homesick ujung-ujungnya betah. Iya. Barba itu kan homesick dan maksa ingin pulang di pertengahan musim, tapi setengah musim setelahnya dia betah. Mau diajak bikin video sahur sama Adam Alis, aktif di media sosial, tidak seperti di putaran pertama. Kemudian Barba kan memutuskan keluar. Alasan keluarnya karena sekarang dia kan udah resmi gabung Palermo. Iya. Palermo dilatih oleh Filippo Inzaghi. Inzaghi. Ditanyakan kenapa kamu memilih pulang? Ya karena yang nawarinya Palermo. Iya. Jujur saya sudah menemukan dan saya juga bersyukur bermain di Indonesia dan bermainnya untuk Persib, salah satu klub terbesar di Asia. Iya. Tapi tawaran yang datang itu dari Palermo. Itulah alasan saya keluar. Mungkin kalau misalkan tidak ada tawaran Palermo, Barba itu nggak jadi keluar. Lebih prefer untuk stay di Persib. Untuk Ya? stay karena dia sudah betah, kemudian diberi ban kapten juga. Ketika Barba jadi kapten, Persib itu nggak pernah kalah kecuali di ACL. Ya, sekali lagi Persib Bandung itu batu loncatan untuk pemain untuk meningkatkan karirnya. Ya itu kita jadi harus mempertanyakan para pandit yang ngomong Liga 1 itu Iya. Liga Kangkung, Liga Iya. penurunan karir. Buktinya walaupun memang Palermo itu seri B, Iya. ya kan? Ya seri B itu kan dari level klubnya udah beda. Kemudian juga yang dimasukin Palermo loh, klub yang
di Serie B, tapi kita juga semua tahu punya sejarah punya panjang. sejarah. Kemarin kemudian Filippo Inzaghi juga yang yang latih gitu kan, apalagi Barba ya CV-nya bagus, bersama Como dia pernah bawa langsung promosi dan juga yang lain-lainnya kan. Betul, apalagi pemiliknya kan katanya ini juga ya, siapa Mansur ya, saya Mansur pemilik Manchester City juga kan, Oh, pemilik Palermo itu ya, kan, uang Arab. uang Arab itu kan, apalagi ya ibaratnya kan sebelum kalau untuk Federico Barba ini ketika gabung ke Persib posisi Komonya udah di Serie A apa masih Serie B Zen? Udah di Serie A, tapi Barba itu bukan dari Como langsung ke Persib kan, Eh, di klub-klub yang lain dulu kalau nggak salah, tidak dari Como kan. oh tidak langsung dari Iya, Como jadi ya? dia kan membawa promosi Como di 2023 kan. Kalau nggak salah, Barba tuh membawa Como ke 2002 promosi ke Serie A kan, dan setelah promosi dia dijual. Oh, berarti udah, oh waktu itu berarti masih main sama Fabregas ya? Apa Fabregas Udah nggak, Fabregas kan udah jadi pelatih? udah jadi pelatih ya. Oh, berarti ini ibaratnya bermain untuk Persib itu bisa jadi emang batu loncatan ya untuk Barba karena ya mungkin kalau nggak main di Persib ya nggak mungkin next stepnya itu ke Palermo aja Iya, ibaratnya. masih bisa tetap balik ke, karena Barba kan dalam karirnya ketika profesional di Italia dia mainnya di klub-klub Serie B kan gitu kan. Nah, ketika dia sudah ke Asia masih laku loh di Serie B, Betul. artinya kesini bukan penurunan karir. Apalagi kita jangan lupakan secara usia ya. Ibaratnya kayak usia Barba ini kalau di Eropa ya udah dibilang veteran katanya. Udah, karena dia umurannya JIJ ya, 32. Tetapi ya bisa kembali ke Palermo dan apalagi misi dari ini apa misi dari Inzaghi ini kan mempromosikan Palermo ke Serie A. Kita akan melihat semoga saja nanti Barba ini berhasil ya mengantarkan Palermo kembali promosi ke Serie A. Kita akan melihat Federico Barba yang pernah main di BR Super League mengantarkan klubnya bisa Serie A ke ya Liga 1 Italia. Kalau nggak salah Barba itu nganterin Como promosi. Barba itu nganterin promosi di 2023 2024. Dia dijual ke FC Sion pada saat itu. Nah, setelah FC Sion setahun pindah ke Persib. Itu kalau nggak salah ada di uploadan Instagramnya Barba, dia itu merayakan ketika Como promosi. Jadi salah satu pahlawan promosinya Como ke Serie A ya Barba gitu. Masa-masa transisi. Iya, dan itulah kenapa Palermo merekrut Barba, karena punya rekam dia tahu cara membawa tim promosi ke Serie A gitu, karena rekam jejaknya sudah jelas gitu kan. Betul. Ini kasusnya sama kayak ini ya, Kang Emil ya, yang kembali direkrut sama mantan timnya Sampdoria gitu kan. Betul. Itu kan harapannya Kang Emil nih bisa mengantarkan Sampdoria kembali promosi ke Serie A gitu kan. Betul kan. Barba membawa, karena Como ini promosi di awal musim 2024-2025 kan, dan Barba di musim 2023-2024 ya Barba di situ dan mengantarkan Como promosi. Nah, sayangnya karena usia kan, karena Iya, dipegang iya. Fabregas kan mangkas ini kan, mangkas potong generasi kan, udah yang tuanya dijual. Ya Itu. bahkan di era Salah satunya Kang Emil oh iya Kang yang Emil belum pulang pinjam-pinjamkan terus kan gitu. ya. Dan berarti ibaratnya bahkan ketika keluar atau dijual dari Como sendiri di momen itu ya Barba itu kan ya secara kompetitif ya udah nggak layak masuk skuad utama Como lah ya. Tapi sekarang setelah bermain di BR Super League bisa direkrut sama Palermo itu sesuatu yang luar biasa. Barba kan jadi rebutannya bukan hanya rebutan ketika 1 tahun di Persib, banyak dari Lanarka juga, kemudian juga ada Apollon juga dari Liga Yunani dan juga yang lain. Semua Barba kan ya kalau gua harus keluar dari Persib ya harus pulang ke Italia gitu. Dan ternyata tawarannya dari Palermo, dan dari Barba kan Persib dapat duit banyak karena tebus kan. Oh, secara kontrak masih ada 1 tahun. Barba itu kan kontraknya 2 tahun plus 1 tahun perpanjangan. Ini yang gue salut dari manajemen Persib ya, karena win-win solution baik untuk klub dan juga baik untuk pemainnya itu sendiri gitu kan. Ya, Persib itu tiap musim cuma ngejual 2 pemain, cuma tebus semua, dan tebus Andrew Jung ditebuskan hampir 12 miliar karena dibeli 6 miliar, kontrak 2 tahun, 1 tahun jadi top skor Persib. Ada yang tertarik ya jual lah, dapat untung gede. Pertama udah ngasih trofi, kemudian ngasih duit juga gitu kan. Ini benar-benar seperti Manchester City di eranya Pep Guardiola ya. Pertama dari trofi dapat, dari cuan penjualan pemain juga dapat. Apalagi yang menariknya itu ya, ketika pemain seperti Barba misalkan sudah dieksploitasi sama Persib, membantu Persib hat-trick ini gitu kan, Super League. Setelah berhasil memanfaatkan Barba dengan sangat baik, keluarnya pun masih memberikan cuan untuk Persib itu sendiri. Gitu kan. Ya itulah pintarnya manajemen. Jadi ketika ada pemain yang
masih laku nih. Dia tahu usianya kalau 1 tahun stay lagi dengan Persib pasti nggak dapet duit karena pasti keluarnya free transfer. Nah sekarang kalau untuk Barba kan manajemen pengen mempertahankan banget karena Boboto juga pengen Barba itu bertahan. Dia udah dekat sama Waji Umu, udah nemu barbershop langganan dia di Bandung, udah nemu toko pizza sama spaghetti di Bandung, istrinya udah betah. Yang tadinya kan masalah pertama tuh istrinya nggak betah gara-gara di Indonesia banyak nyamuk. Di Italia itu nggak ada nyamuk kata dia gitu kan. Ya, itu adaptasi kan, homesick dari istrinya juga gitu kan. Nah setelah istrinya sudah bisa beradaptasi, Barbanya udah tawarannya karena Palermonya, Barba kan ke situ karena Palermonya kan. Bahkan reporter itu nanya, jadi menurut gua intonasinya itu seakan-akan ngerendahin BRI Super League kan, gitu kan. Tapi Barba ngebentengi kan, tidak, karena saya bermain di salah satu klub terbesar Asia, bukan klub terbesar di Indonesianya loh. Yang spesifik, kalau nggak salah reporternya tuh spesifik kau bermain di Indonesia, tapi Barba ngejawabnya klub terbesar di Asia, bukan di Indonesia. Dan Barba ngasih tahu alasannya, karena pada saat saya di situ saya bermain di Liga Championnya Asia bersama Persib Bandung. Nah, ini sekali lagi hebatnya karena pemain-pemain Persib ketika keluar pun itu kesannya kan kesan baik kesannya. Sehingga ketika berpindah klub pun ya masih benar-benar dibela sama ini yang menjadi pride gitu kan. Ya ibaratnya ya sampai mati tetap bobotoh gitu kan. Kurzawa lah masih komen loh di video welcome-nya Peralta, welcome-nya Mutombo sama Prancis, masih ikut komen gitu kan. Nah, karena Kurzawa itu senang dipanggil bos ya. Jadi Kurzawa kan kalau ketemu Bobotoh manggilnya bos. Nah, dia dipanggil bos lagi gitu kan. Sampai sekarang Kurzawa kan masih story in Persib dan juga yang lain-lainnya karena memang dia juga speak up. Nah, itu masih pengen bertahan di klub ini, cuma mau gimana lagi, saya cedera gitu kan. Nah, sekali lagi ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kemarin kan kita ngomongin tentang Eredivisie Liga 2-nya Belanda gitu kan. Dan ketika Barba ibaratnya kalau menurut gue ya, ketika Indonesia direndahin tetapi itu datangnya dari reporter Italia, itu juga sebuah kebanggaan ya. Ya ibaratnya Ya tahu, tahu gitu kan, aware gitu kan. Ada loh Liga Indonesia dan ketika ada loh Indonesia. Indonesia itu ada sebagai negara gitu. iya, tahunya kan Bali gitu kan, ibaratnya kan. Dan ibaratnya ketika Barba sering diwawancari sama reporter bahwa kamu tuh sebelumnya bermain di mana sih, Persib Bandung, BRI Super League, segala macam, dan ketika Barba di usia yang segitu bisa comeback ke Serie B dengan performa yang nantinya bisa bagus gitu kan, otomatis kan ini juga menjadi penasaran kan, kayak talent scouting dari klub-klub di Serie B lah minimal gitu kan, ibaratnya waduh Barba udah main ke BRI Super League performanya malah meningkat, otomatis kan kualitas BRI Super League itu bagus ya. Semoga saja nanti akan datang rasa penasaran itu ya, dan scoutingnya bisa nyari pemain-pemain di BRI Super League ya. Ya meskipun bukan cuma pemain lokal ya, bisa jadi pemain asing nih yang udah berkarir di BRI Super League gitu kan, bisa diorbitin lagi ya ke Serie B ya. Kalau nggak salah Ferdinand itu pernah diwawancarai lewat Zoom, kalau nggak salah ya, gue lupa, koreksi aja lah. Ferdinand itu pernah ditanya, oh itu orang Indonesia, oh Indonesia itu di mana Kurzawa mainnya, katanya. Kata Ferdinand, oh iya dia bermain di Persib, katanya. Nah orang Prancis aja tahunya Kurzawa main di Persib kan, gitu kan. Kemudian setelah itu ada kerjasama kedutaan Prancis sama Persib, bukan kerjasama dengan PSSI loh, kerjasama spesifik dengan Persib karena yang dipanggil kan Pak Glenn ya bawa Prancis, Kurzawa sama Andrew Jung pada saat itu, dan melakukan kegiatan amal dan juga segala macam ya, exposure yang besar banget ketika Persib mendapatkan Kurzawa. Persib sekarang itu diuploadnya oleh Marcel Loseldil itu sering banget nguploadin Persib dan semua klub-klub di Prancis gitu kan. Bukan cuma karena engagement tapi emang worth it untuk diupload. Kemarin kan admin PSG nonton Persib di streaming, admin PSG nonton Persib di Sijala Harupat kemarin diupload di official Instagramnya PSG kan, walaupun memang itu ada view teritori lah, jadi nggak bisa ditonton Eropa, tontonnya di Indonesia, tapi bisa ditonton di Prancis juga gitu kan. PSG Borussia Dortmund kan, admin Borussia Dortmund ikut merayakan Persib juara langsung di GBLA, langsung video ada di situ, walaupun memang itu video oleh orang dijual dan diupload di Dortmund atau PSG, cuma setidaknya klub besar dan official akunnya mau ngupload loh, gitu kan. Betul, karena kan ya memiliki daya tarik seperti itu ya ibaratnya sih untuk Persib sendiri. Betul, kalau yang dulu kan cuma narikin konten kreator, Juventus dengan Ferry Irwandi, Munchen dengan Irwan Gafur, dengan personal konten kreator, tidak dengan klub gitu kan. Dan satu-satunya yang cuma Persib. Ibaratnya kalau ngomongin progresnya Persib itu, kalau ada klub yang ingin meniru atau mengikuti jejak dari Persib ya harus memakan waktu yang tidak instan ya. Ya semoga saja gue sih selalu berharap
Persija itu jangan sampai mundur gitu kan. Ibaratnya tujuannya mengejar Persib, kalau sampai memecat Sintayong apalagi gitu kan. Ya ini udah 5 langkah mundur ke belakang sih. Kapan gitu kan Persija akan ada di level yang sama dengan Persib Bandung gitu. Ya kalau ngecat Sintayong besar bisa degradasi ya. Karena kekuatan klub-klub di Liga 1 untuk musim ini itu bagus semua. Kenapa? Karena di musim kemarin yang terdegradasi itu Semen Padang, PSPS Biak karena masalah finansial. Iya. Gantinya mereka itu Garuda Yaksa, Adia Yaksa Iya. yang kita tahu duitnya nggak bakal habis, Hmm. gitu kan. Artinya kemungkinan besar di musim depan yang akan degradasi itu bukan tim-tim promosi, tim-tim yang tadinya sudah ada di BRI Super League Comeback musim lagi. lalu pasti karena yang gantinya itu kuat secara finansial dan juga kuat secara yang lain-lainnya yaitu Garuda Yaksa dan juga Adi Yaksa gitu kan. Jadi ibaratnya ini juga menjadi alarm untuk tim-tim yang stay di BRI Super League ya. Ya karena mereka juga bisa terancam degradasi gitu Betul, kan. dan salah satunya Persija Persija. dengan progres yang sekarang gitu kan. Ya sabar aja sama STY gitu kan. Betul. Apalagi kalau untuk STY ada menarik ya. Ada teman kita yang komen juga ibaratnya STY itu kan ketika direkrut bersama dengan sponsor Hyundai juga katanya itu sepaket sama Iya. kontraknya STY Iya, ya. STY. itu kan sudah dibocorin sama Offset Duo ya. Ada faktor. Jadi pinternya itu Persija merilis bus elektrik dulu yaitu dari Hyundai pada saat itu. Kemudian seminggu setelahnya STY didatangkan gitu kan. Ada faktor itu juga gitu kan. Jadi ibaratnya ya harusnya ini win-win solution baik itu untuk STY dan juga Persija ya. Iya, secara bisnis bagus. Bagus ya, ibaratnya dengan seperti itu ya harusnya ini juga dikomunikasikan ke The Jackmania secara umum gitu kan. Karena memang ketika kehadiran STY ini mendatangkan cuan dari sponsorshipnya gitu kan ya otomatis ya jangan ngasih pressure yang terlalu berlebihan gitu kan untuk STY meskipun pressure itu wajar tetapi kan harus dicatat bahwa ini adaptasi loh. STY baru ngelatih pemain-pemain asing juga ya, bahkan Pankov bunuh diri juga harusnya kita memaklumi ya ini ya kayak secara chemistry belum terbentuk dengan sangat bagus gitu saya. Betul, karena baru datang dan juga langsung main juga. Tapi kan kalau mas itu ya memang kesalahan chemistry dan benar-benar dimaklumi tapi segera berbenah nggak gitu kan. Pasti kan harus Sintayong ya tuh kan. Pan bunuh diri ya gara-gara kita ngetes ke Thailand itu. Nah, Kan. pasti. Sebelumnya kan udah latihan. Ya itu kan udah latihan terlebih dahulu gitu. Saling lempar batu sembunyi tangan ya baik itu Betul. dari STY Karena sulit untuk Persija itu sulit posisi backnya leadernya nggak ada sih kan Ridho yang di timnas gitu kalau ada Ridho yang mungkin Ridho yang akan membantu adaptasi dari Pankov itu sendiri dari Kollinger itu sendiri pembelian barunya Persija gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin Piala Presiden otomatis ya Arema berikut juga Persebaya itu kan ya sama-sama ngotot karena memang secara prestis ya ini juga membanggakan gitu biasanya karena kan ada tim tamu juga ada port apa segala macam gitu kan jadi ya ibaratnya siapapun yang akan memenangkan Piala Presiden ini menjadi gambaran ya kekuatan mereka di BRI Super League musim depan kan. Betul, walaupun untuk Persib dan juga Persija nggak bisa jadi gambarin. Betul. Hanya untuk PSMS, Persebaya dan juga Arema. Kalau untuk Persib dan juga Persija nggak bisa karena setengah sekuat dari mereka ya timnas semua sekarang gitu. Betul, ibaratnya apalagi kalau untuk kita ngomongin kandidat juara BRI Super League musim depan ini sangat menarik ya. Iya. Ya kalau menurut gue sih tetap Persib yang juara. Yang menariknya itu dua-tiganya itu menurut gue Persija dan juga Persebaya. Entah Persija yang 3, Persebaya 2 atau sebaliknya. Tapi yang juara di musim ini mau gimana pun, mau kalian ngomong progres klub yang lain itu bagus, pasti Persib. Pasti Persib menurut gue. Pasti Persib yang akan jadi juara lagi. Persib itu pasti akan di musim kemarin santai di awal putaran, ngetes putaran kedua ketika lihat dulu nanti hasil di Asianya seperti apa. Betul ya, ibaratnya ya secara progres ya bisa jadi Bali United bangkit kembali karena secara fondasi ya mereka juga punya alasan yang kuat untuk bisa kembali menjadi juara gitu ya. Memang pembeliannya juga bagus ya. Bagus Bali. untuk Balinya sendiri dan ya semoga saja untuk Persija jangan terlalu banyak blunder lah ya dari ini apa di belakang lapangannya gitu. Iya, dari Jackmania, dari ketumnya, dari prapancanya, dari yang lain-lain. Apa segala macamnya karena memang ya ini merusak merusak. Intinya Jackmania jangan denial lah, kebanyakan denial. Iya, kebanyakan ya benar-benar denial dan tidak introspeksi itu kan susah banget untuk diajak introspeksi padahal kalau mau introspeksi aja gitu kan ya otomatis ya sabar banyak sampai mencapai ini jadi kayak ini ya ketika Jose Mourinho di MU kan
yang membandingkan pondasinya Manchester City gitu kan. Ya karena secara legitimasi Manchester City itu dibangunnya lama sehingga siapapun pelatihnya karena sistemnya udah bagus, yang pelatih baru itu bisa punya chance besar untuk membawa Manchester City juara IPL gitu kan. Ya ini relate banget keadaannya sama Persib dan juga Persija gitu saya. Ya ibaratnya Persija ini MU yang gak pernah bangkit lah gitu kan. Betul. Menurut gue sih kalau Persija itu Barcelona, tapi dari prestasi nggak Barcelona banget. Mereka itu sama seperti Barcelona tapi nggak Barcelona dari contoh transfernya Peralta gitu kan. Mereka ngomong, Jackmania itu ngomong kalau Persib itu nggak pernah, Persib itu merasa menang dari Persija tapi mereka nggak pernah bersaing negosiasi lawan Persija katanya mengenai transfer Peralta. Kenapa? Karena Persija nawarin uang yang besar kemudian dikadali oleh agennya, sementara Peralta udah ngomong pilih ke Persib dan sudah keluar beritanya jika tawaran dari, jadi unik, agennya Persija itu nawarin yang lebih besar, transfer nominal yang lebih besar kepada agennya Peralta nawarin nominal serupa ke Persibnya nolak, nggak mau beli Peralta. Tapi balik lagi ke Peralta ditawarin ke JDT katanya, Peraltanya tetap milih Persib dan Peralta ngomong Persib itu pilihan utama saya. Nah, dan dari situ artinya Peralta ini orientasinya bukan money, bukan money oriented gitu kan. Artinya dia melihat Persib dari value prestasi. Nah, Persija harus sadar dan juga Jackmania harus sadar, kalian itu tidak memiliki value hanya dari materi. Dari value prestasi kalian nggak ada, dari prospek juga nggak ada ibaratnya nggak. Iya, jadi harus mengerti itu, bukan Persib kalah negosiasi kalian kalah telak karena kalian hanya punya duit. Peralta tidak money oriented gitu kan. Nah, value yang dilihat Peralta itu bukan materi saja. Kalau materi jelas dia ke Persija karena tawarannya lebih besar gitu kan, berani nebus juga. Ya Persija kan menurut gue blow on ya transfer sekarang. Beli Nadeo seminggu sebelumnya diperpanjang kontrak 3 tahun sama Borneo. Pemain yang baru diperpanjang kontrak seminggu dibeli ditebus gitu ya. Itu kan aneh. Kalau Peralta kan kita free transfer kalau nggak salah ke PSI, kalau nggak salah transfer ya, tapi masih budgetnya gede lah gitu kan. Ya ibaratnya bahkan sampai denial dan ngomong bahwa Persib itu egonya tinggi, tetapi mereka juga sadar bahwa nilai tambah dari Persib itu karena berlaga di ACL itu juga ya ternyata. Tetapi mereka tetap tidak mau mengakui bahwa kesalahan transfer Peralta itu ya blunder dari mereka sendiri. Ya enggak, mereka itu sudah melek bahwa value dari Persija dan juga Persib itu beda. Value-nya Persija hanya materi dan value tersebut bisa ditiru oleh klub manapun. Yang tidak bisa ditiru adalah value dari prestasi. Itu adalah value yang tidak bisa Persija dapatkan gitu kan. Di era, jangan hitung 11 kali juara kalian karena itu piala-piala perserikatan. Hitung di era liganya. Persib sekarang memimpin trofi terbanyak dan keduanya itu baru Persipura. Persija itu baru 1 gitu kan. Dan segitu sudah jauh beda gitu. Betul, ibaratnya harus sadar diri ya. Iya, ya itu. Jadi jangan ngomong kan Jackmania ngomong kita jangan berpikir Persija nggak punya uang. Emang Persija itu emang punya duit karena tawaran terbesar itu ke Peralta Persija yang nawarin. Bahkan Persib nggak mau kalau harganya segitu ke Peralta. Tapi ke Peraltanya milih ke Persib. Kenapa Peraltanya ngomong? Karena Persib main di Asia. Dari situ kan value yang dilihat Peralta itu bukan materi tapi prestasi. Oh Persija value prestasinya nggak ada gitu. Sebenarnya ini sangat bingung ya POV dari The Jackmania sendiri. Itu apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya aib ya. Ya ketika ngomong bahwa kita secara uang kuat tetapi Peralta lebih memilih Persib ya itu kan tanda tanya loh kenapa gitu kan. Atau Ya, kan secara sistem kan buruk. Tapi mereka mengagung-agungkan punya duit gitu Sen. Padahal ketika ada pemain menolak tawaran besar ya itu karena seboblok itu loh klub lu gitu kan. Seharusnya kan aware di situ tetapi ya POV The Jackmania itu memandang sesuatu dengan hal yang berbeda. Bukan segoblok itu menurut harusnya di klub kalian itu nggak sebesar itu gitu kan. Kan tadi yang dilihat value prestasi level kompetitif untuk musim depannya gitu kan. Ini ibaratnya ketika Luka Modric ditawari sama Al Hilal dengan sekian juta euro, kemudian nawarin AC Milan dengan gaji yang jauh banget, banget pilihnya AC Milan kan. Lewandowski nggak mau tetap ke sana, bahkan nawarin diri ke AC Milan. Kenapa? Ya Riyad Saudi Pro League cuma punya duit, nggak ada segi kompetitif, nggak ada segi prestasi dan juga ya itu juga yang dilihat Peralta ke Persib dan juga Persija gitu kan. Ingin ke AC Milan sekarang ya mungkin AC Milan bobrok sekarang. AC Milan trofi championnya 5 gitu kan, bahkan lebih banyak dari Barcelona gitu kan. Dilihatnya kan dari situnya gitu ya. Kalian harus ngerti klub punya duit itu bukan berarti klub besar.
Betul. Dan ini terbukti dari tawaran Saudi Pro League yang sekarang udah tidak berhasil menggait pemain-pemainnya saya. Betul, seperti Griezmann nolak gitu kan. Ya karena itu ya perbandingannya antara Cristiano Ronaldo di Al Nassr sama Messi menolak Al Hilal lah gitu kan. Padahal secara kehidupan 3 kali lipat lebih besar gitu kan. Enggak 3 kali bahkan cek kosong Iya, cek kosong itu kan ya jauh banget gitu kan. Kosong Messi bisa nulis Berapapun tetap di ACC. Tetapi ya Messi sebagai pesepak bola lebih prefer memilih MLS ya karena memang ya dari apa ya dari sudut pandang pesepak bola secara bermain bolanya gitu kan, bukan aspek uangnya gitu kan. Ya Andrew Robertson nolak tawaran dia di Pro League mainnya di Spurs. Iya betul. Padahal Spurs dari prestasi apa sih? Betul. Cuma Johan Gamper yang Hyundai Cup Hyundai gitu Cup, kan. ya. Cuma dari prestis dari Spursnya itu sendiri, rival London, North London dengan Arsenal, seenggaknya mereka sudah dapat Europa League juga gitu kan. Dilihat dari situnya gitu. Betul, karena ya emang ya kalau ibaratnya uang bisa mengalahkan segalanya ya harusnya klub-klub yang punya duit ya udah auto langganan juara gitu kan. Ini kan membuktikan bahwa titel atau gelar juara ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kemudian juga fans Jackmania itu menawarkan, pemain Liga 1 itu overrated. Ngomongnya gitu, Peralta itu terlalu mahal. Kalian buyout Nadeo itu sama dengan Peralta harganya. Kalian beli Dennis Collinger dengan market value 20 juta. Kan kalian juga yang blunder. Menurut gua, kenapa gua ngomong Persija itu setidaknya akan degradasi? Karena dari skema transfer dan yang lain-lainnya, kemudian juga ya kalau semoga saja manajemennya bisa sabar menghadapi desakan dari Persija agar tidak STY out gitu. Karena itu adalah salah satu snowballing yang paling besar ketika memecat STY dari segi finansial hancur, dari segi Persija sekuatnya hancur karena baru fondasi belum kering udah dibongkar fondasi baru lagi gitu kan. Ya, ibaratnya ini kayak Chelsea memecat Enzo Maresca diganti sama ini ya ibaratnya sama insinyur bangunan ya. Senior kan cuma ya sama kayak STY ya. Towel kan nanya, dia kan lisensinya dibekukan, terus dia ngelatih di sini pakai lisensi apa? Nah ini juga nggak ada yang jawab. Pakai KTP dan KK. Ya, SKCK nggak masuk ya. Iya, SKCK karena udah merah nih kan. Nah ini juga menjadi perdebatan ya karena ada juga teman kita yang komen yang membedah gitu kan, katanya ya ketika lisensi itu dicabut otomatis STY ini sebagai pelatih tanpa lisensi gitu kan. Ini kan menjadi tanda tanya. Ya bisa kita nunjuk siapa saja jadi pelatih juga, tukang ojek jadi pelatih juga bisa. Ngaruhnya itu cuma satu, nanti akan ada akreditasi kalau zaman sekolah, lisensi dari AFC itu untuk musim depan. Lihat Persija nih, Persija ini masuk lisensi AFC enggak kalau ternyata Persija jadi runner up grup dan lolos ke ACL tuh. Ternyata pelatihnya nggak punya lisensi, itu menjadi salah satu faktor. Kalau Persija juara pun mereka tidak akan main di ACL tuh karena klubnya tidak lolos dan tidak mendapatkan lisensi dari AFC. Waduh, ini ibaratnya benar-benar bener lagi kan. Klubnya ibaratnya apa ya? Bahkan ketika STY membuat keajaiban bisa runner up pun ya tetap susah gitu. Akan ada proses-proses yang pasti akan. Kalau bisa ternyata Persija lolos berarti ada main belakang. Karena udah peraturan loh Persija. Di musim kemarin aja Persija itu nggak lolos lisensi. Kenapa? Karena nggak punya kandang. Iya. Masalah belum punya kandang belum beres. Kayak gini. Itu pelatihnya bodong gitu kan. Iya. Lisensi. Walaupun memang kita tidak tahu ya. Kan di bandnya cuma 1 tahun kan. Nah tahun depannya berarti lisensinya udah ada lagi. Ada lagi gitu kan. Apalagi ya kalau di Indonesia masalah lisensi surat izin gampang dibuat, bisa mulus lah ibaratnya. Bisa banget gitu kan. Seperti kita aja dulu bikin KTP 100.000 jadi padahal gratis, SIM 700.000 jadi padahal cuma 100.000. Ini ibaratnya liga belum mulai tetapi Persija itu udah benar-benar digoreng sampai gosong ya sama beberapa drama-drama yang mereka buat sendiri gitu kan. Enggak digoreng menurut gua, jadi kerak telur. Benar-benar jadi kerak. Udah gosongnya udah benar-benar. Tapi kalau misalnya ternyata Persija membuktikan main bagus di liga ini akan mengejutkan. Iya, karena gue termasuk yang percaya sih ya, ibaratnya kita terlalu dini kalau menilai STY di Piala Presiden gitu kan. Ini STY itu benar-benar ya baru mulai, chemistry belum dapet, harus kompetitif lawannya Port gitu kan, lawannya Persebaya. Ya tadi menurut gua ngomong untuk Persija dan Persija nggak bisa nilai nggak bisa karena setengah skuad utama mereka lagi di timnas gitu kan. Kalau untuk Arema, Persebaya, PSMS bisa karena itu full squad mereka ya. Meskipun Persib ini mendapatkan highlight yang positif dari beberapa pengamat bahwa anjir gila segila ini loh kedalaman squad Persib gitu kan. Ya makanya gua ngomong yang juara Persib lagi. Bayangkan squad yang sekarang udah segila ini, bayangkan yang nambahnya
Eliano Renders, Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Peralta, Iya, biar rata ya kan. Kemudian juga ada Mark juga, Beckham Putra, gitu kan. Yang nambahnya itu loh, squad yang nggak adanya itu, ya itu mas starting line up-nya Persib, Betul. gitu kan. Starting 11-nya ada di timnas semua gitu. Jadi ibaratnya dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib tidak akan pernah Persib itu merasakan yang namanya kehabisan bensin ya. Ya karena skuad ketiganya Bisa aja aja sih, bisa. bisa Tetap aja kompetisinya banyak banget. I-League Cup, waduh banyak timnasnya main FIFA ASEAN Cup kan. Kemarin kita bahas yang gak nyetorin pemain aja ternyata didenda. Kalau nyetorin dapat kompensasi, Iya. kalau misalnya nyetorin denda, bisa juga. Tapi ya menurut gue dengan skuad yang ada pemain-pemainnya udah bagus semua, untuk liga bisa juara. Persib itu bisa juara lagi. Jangan heran kalau di awal putaran Persib ada di posisi 4-5, Iya. baru 2-3 match. Lihat, jadi awal putaran kedua Persib itu pasti akan memuncaki klasemen lagi, dan di pertengahan putaran kedua bursa transfer dibuka lagi. Betul. Ya lagi-lagi ini ada kemiripan dengan Pep Guardiola dan Manchester City ya. Di awal-awal match, di awal-awal di musim pertama gitu kan. Itu kan ya yang juara yang menonjol di klasemen satunya siapa gitu kan. Ujung-ujungnya yang juara Manchester City lagi. Ten Hag atau Amorim ya yang awal-awal Manchester City ngegas, aduh Ten Hag ya yang ada Oh, iya. kalimat tsunami trofi. Iya, awal-awal. Ya itu kan seperti Persija musim kemarin, kasih saja trofinya ke Iya. Persija. Ngomong gitu kan. Dan ternyata bahkan di era itu Ten Hag nggak lolos champion juga. Iya. Itu ya betul. Dan tersepak ke Europa League ya. Ini juara City lagi. City lagi yang terbukti juga di eranya ini kan Mikel Arteta gitu kan. Ibaratnya Manchester City-nya Pep Guardiola itu menempati posisi klasemen 1 itu secara minggu ya, secara week ya, itu kan rendah banget tetapi Rendah banget. parah gitu kan. Bahkan kalau nggak salah City itu di 2024-2025 ya ketika menyalip Arsenal, itu kan menempati posisi pertama kalau nggak salah cuma di 4 minggu terakhir Iya, sebelum minggu juara. Karena Arsenalnya terpeleset lagi, sama seperti Liverpool juara di eranya Slot. Iya. Itu kan pertengahan putaran kedua baru di posisi pertama karena Arsenal, City cedera semua pemainnya gitu kan. Dan ini juga Dan itulah caranya itulah kenapa yang juara itu cuma tim yang bisa tahu caranya juara. Iya, caranya bukan cuman tahu cara menang per match ya, tetapi Iya. secara liga gitu kan. Iya, bukan cuma tahu cara menyenangkan supporter tiap minggu, tapi full satu musim. satu musim ibaratnya kan. Iya benar-benar keren banget sih kalau kita ngomongin antara Persib Persija Persibaya gitu. Iya, dan kalau untuk Persib sih vibe-nya pelatih itu pengen menang tiap minggu karena dia tahu ketika Persib menang Bandung itu suasananya seperti apa. Iya betul, ibaratnya mood Jawa Barat itu tergantung matchnya. Persib Seperti Bojan kan saya tahu kalau misalkan kalah Bandung itu akan seperti apa besoknya. Kalau menang akan seperti apa saya tahu, dan kenapa saya terus menang. betul ini keren banget sih. Soalnya yang mau dibahas lagi kan Dan sudah sampai di sini ya, dan kita akan nantikan siapa derby mana Persib melawan Persija atau Persebaya lawan Arema yang akan terwujud, dan apakah nantinya Persebaya dan versus Persib di final ya, kita akan kawal terus ibaratnya kan, akan kita bahas per match dan per hasilnya. So itu saja yang kita bahas dalam episode kali ini. Jadi buat teman-teman kalau kalian punya perspektif atau pandangan tersendiri tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.